Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Karam wal-Taram Bapak Kiai Haji Al-Hafaz S.A.G. Yang sama-sama kita hormati segenap pembina Masjid Jami Al-Furqan, yaitu Yayasan Sutisna, dan segenap pengurus Masjid Jami Al-Furqan serta jamaah subuh di pagi hari ini yang selalu senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan keimanan, keislaman, ketakwaan, diberikan kesehatan, panjang umur, mudah-mudahan kita pada umur yang barokah, tetap beribadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Muhammadun sayyidul kaunaini wasyaqalain wal fariqaini min urubin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Furqan yang kami hormati dan kami muliakan, bil khusus segenap pengurus DKM Masjid Al-Furqan dan juga para hujan, para sesepuh, para tokoh
yang ada di lingkungan Masjid Al-Furqan. Hadirin rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, diberi kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah daripada sehat walafiat. Semoga ibadah kita, sholat kita akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, mengawali taklim kita subuh ini, mari sama-sama kita baca umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan karamah dan barakah suratul Fatihah, majlis kita menjadi majlis senantiasa mendapat iman keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah lillahi wa ala hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum was sahabati wal qurabah wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanallah ya abaina wa antina jadadina jadatina ikhwanina wa akhwatina wa qurabatina wa jiranina wa jama'a fid din. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سيما شيخنا قدرنا والمجاهد في سبيل الله الشيخ يحيى علينا بن هجام المنى والشيخ محمود مسعود والشيخ إبراهيم بن علي والشيخ أجل بن علي والصالح والرسول ويسكنهم الجنة. سأولي ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi syarri muttasil al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala pada manfa'a bi wa barakati 'ulumi fi darin amin. Qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatas subhi fahuwa fi dhimmatillah wa fala yatlubannahumullah min dhimmatihi min dhimmatihi bi syai'in fa innahu may yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu summa yakubuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Rawahu Muslim. Wa an Jundub bin Abdillah, dan dari sahabat Nabi bernama Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata ia, Jundub bin Abdillah,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jundub bin Abdillah telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholla sholatas subhi, barang siapa yang sholat ia akan sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka orang tadi berada dalam jaminan Allah. Fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bisyai'in, maka janganlah kalian menuntut. Fala yatlubannakumullah, maka tidaklah menuntut oleh Allah kepada kamu min dhimmatihi bisyai'in, daripada tanggungannya dengan sesuatu apapun. Fa innahu may yatlubuhu min dhimmatihi bisyai'in, maka sesungguhnya orang yang mencampakkannya dari tanggungannya dengan sesuatu perbuatan apa saja, yudriku, niscaya dia akan mendapatkannya, summa yaqubuhu ala wajhihi fi nari jahannam, kemudian Allah akan menyempurkannya di atas mukanya di dalam api neraka jahannam. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin berbahagia, kita masih melanjutkan pelajaran kita hadis yang terangkum dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang ta'dzim hurmatil muslimin. Kita diperintah untuk memuliakan, membesarkan hurmatil muslimin, kemuliaan, kehormatan orang-orang Islam. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, orang-orang muslim itu orang-orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang tersebut mendapatkan kemuliaan dari Allah. Sehingga kita sesama muslim tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling mengkhianati. Kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Idealnya Pak, orang kalau sama saudara Pak, sayang apa enggak? Sayang. Idealnya orang kalau sesama saudara kira-kira mau nggak nyakitin saudaranya? Kalau dia orang benar enggak Pak, tapi kalau dia saudaranya masih berani dia sakitin, berarti orang itu enggak apa? Enggak benar Pak, ya. Enggak benar Pak. Jangankan saudara Pak, orang lain saja yang tidak ada hubungan saudara wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Sampai-sampai kata Allah, ketika kita menceritakan aib saudara kita, itu sama juga kita memakan daging bangkai saudara kita. Artinya begitu jijiknya ya itu orang sampai tega memakan daging bangkai saudaranya sudah mati. Artinya betapa jeleknya kerjaan orang itu. Nah, disinilah Islam sangat menghargai hamba-hamba yang beriman. Maka kita pun diperintah untuk saling apa? Memuliakan, saling menghormati, saling menghargai. Tidak boleh kita menzaliminya, tidak boleh kita menyakitinya, tidak boleh kita menghinanya,
Tidak boleh kita menyusahkannya, itu bahaya. Tak boleh. Sebab bapak-bapak dan saudara-saudara, kata Nabi, innamal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman salah seorang di antara kamu sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai apa? Dirinya sendiri, Pak. Artinya kita mencintai sesama muslim harus sama dengan kita mencintai saudara diri kita sendiri. Bagaimana contohnya, Pak? Kita punya diri, Pak. Kalau kita disakiti sama orang, enak enggak? Enggak kan? Maka jangan pernah kita nyakitin orang lain. Kalau kita, Pak, dihina sama orang, enak enggak? Maka jangan pernah kita menghina orang lain. Artinya kita menjaga saudara kita yang seiman sama dengan kita menjaga diri kita sendiri. Contoh lain, kalau kita diberi hadiah sama orang lain, senang apa enggak? Senang. Maka berilah hadiah kepada orang lain biar dia juga apa? Senang. Jangan ada istilah mau mencubit tidak mau dicubit. Kalau dia mau kepengennya orang lain menghargai dia, orang lain memberikan sesuatu kepada dia sementara dia tidak pernah menghargai apa? Orang lain. Tidak pernah memberikan hadiah kepada orang lain. Itu namanya ego, Pak. Hanya mementingkan diri sendiri. Dalam Islam itu tidak boleh. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, termasuk kita mengganggu orang lain. Apalagi dia muslim, dia mukmin, Pak. Apalagi dia orang yang ahli ibadah. Nah, di sini jelaskan, Pak. Kata Jundub bin Abdillah, Nabi pernah bersabda, man sholla sholatas subhi fahuwa fi dhimmatillah. Siapa orang yang sholat subuh, Pak. Para ulama hadis maksudnya sholat subuh fi jama'atin, di dalam berjamaah. Artinya siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka orang itu berada dalam lindungan Allah, dalam jaminan Allah. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, orang itu sudah mendapatkan perlindungan dari Allah untuk tidak ada orang yang boleh mengganggu, tidak ada orang yang boleh menyakiti, tidak boleh ada orang yang mengganggu keselamatan, baik keselamatan dirinya maupun keselamatan hartanya. Nggak boleh, ya. Secara umum Allah melarang kita untuk mengganggu orang lain, baik hartanya, baik harga dirinya, baik darahnya. Artinya jangan diapain, jangan dilukai. Itu secara umum. Artinya siapapun orang muslim yang kita ganggu, kita dosa. Tapi secara khusus, ya, Allah memberikan keistimewaan kepada hamba-hambanya yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi kalau kayak puasa kita mengawas, mengganggu, buahnya akan apa ini? Melawan kamu.
Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara luar biasa. Makanya kita pada pagi ini beruntung bisa sholat subuh berjamaah. Ini jaminan Allah Pak tentang orang yang sholat subuhnya berjamaah. Apalagi kalau dia bisa hadir sebelum azan. Sehingga ketika azan subuh berkumandang, dia sudah ada di dalam masjid. Kita yang harus nunggu datangnya waktu sholat. Jangan waktu sholat yang mungkin kita ya. Kadang-kadang udah azan, udah selamatan, belum pada datang. Dari yang komat bingung, komat ini dulu dewek, kan gitu Pak. Jadi jangan sholat waktu sholat yang nungguin kita yang harus nungguin datangnya waktu sholat. Azan berkumandang Pak, kita sudah ada di mana? Masjid. Selesai azan, kita langsung sholat sunat fajar. Apa sholat sunat fajar? Sholat sunnah qobliyah subuh. Qobliyah subuhnya saja Pak sudah luar biasa Pak. Sampai kata Nabi, rakaataina qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh dikerjakan. Artinya sholat sunnah qobliyah subuh. Itu nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia beserta isinya Pak. Hadisnya sahih yang ngomong Nabi yang semenjak hidup sampai wafat tidak pernah sepatah pun berdusta. Artinya apa? Kita wajib percaya tentang apa yang disampaikan oleh Nabi, termasuk di dalamnya fadilah sholat sunnah qobliyah subuh. Kita masih kurang percaya kadang-kadang. Percaya tapi nggak yakin. Cuman sebatas ilmu, tahu doang tuh sholat qobliyah subuh pahalanya apa. Jadi, tapi belum sampai pada tingkat pengamalan. Dan seringkali kita lebih yakin dengan manusia. Katakan ketua DKM Al-Furqan ngumumin hari Sabtu sore Pak, kaum muslimin, muslimat, warga Masjid Jami Al-Furqan untuk subuh besok tanggal berapa ini Pak? Tanggal 2 Februari Ketua DKM akan memberikan bonus kepada jamaah yang hadir sholat subuh berjamaah berupa paket sembako ya. Isinya ala kadarnya beras 5 kilo, minyak 2 kilo, gula 1 kilo, kopi, teh sebagai pelengkapnya. Saya juga dikasih amplop 500.000. Gimana kira-kira Pak? Saya akan dulu Pak. Gitu. Jangan sampai ketinggalan banyak yang tidur di masjid udah. Dari Isya itu bisnisnya sudah datang. Kenapa? Takut gua pulau saya gua kesiangannya kebagian sembako gua. Kita lebih yakin tuh dengan jaminan manusia, dengan janji manusia dibanding janji siapa? Allah. Padahal innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi apa janjinya. Manusia banyak. Walaupun kita tahu dia orang bener banget juga, kadang-kadang kalaupun dia tidak menyalahi janji, dia lupa, ya kan? Atau tidak mustahil sebelum apa yang diumumkan, sebelum pengumuman itu diberikan, dia sudah wafat, sehingga tidak bisa diberikan. Bisa terjadi kan? Arti kemungkinan tidak terjadinya sangat besar. Tapi terhadap janji Allah
kita abaikan. Nah ini salahnya kita. Jadi kalau ceramahnya Nur Ali yang sering diputar-putar di radio itu kan Pak, alhamdulillah kita sudah beriman, cuma kita kurang yakin. Sehingga janji-janji Allah yang begitu luar biasa kita tidak tertarik. Ya, tidak apa? Tidak tertarik. Kalau janji manusia seperti tadi Pak, jangankan yang seperti ini yang memang setiap suku datang. Yang semenjak masjid ini dibangun juga nggak pernah datang, juga dengan pengumuman itu datang nggak kira-kira? Datang Pak. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, ini luar biasa. Subuh itu waktu yang sangat luar biasa. Jadi kata Nabi, siapa orang yang sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, maka nilai pahalanya tadi khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta apa. Gitu. Terus dia ikut sholat subuh berjamaah. Nah kata Nabi, hadis sahih Muslim, man shalla sholata subhi jama'atin, siapa orang yang sholat subuh dikerjakan dengan berjamaah, bahwa fi dhimmatillah, orang itu berada dalam jaminan Allah, dapat perlindungan dari Allah. Artinya apa? Dia akan dilindungi oleh Allah. Dia tidak akan ada orang yang berani mengganggu, tidak akan ada orang yang akan datang menyakiti, tidak akan ada orang yang akan mengecewakan diri. Kayak gitu Pak. Jadi hadirin sekalian, dari subuh tadi, subuh hari ini sampai subuh besok, kita berada dalam lindungan siapa? Pemeliharaan. Makanya bapak-bapak dan saudara-saudara, berdasarkan pengalaman spiritual ya, banyak kiai-kiai yang memberikan jaminan. Artinya apa? Seandainya kamu dawam 1 tahun saja, subuhnya terus apa? Jamaah, pasti hidup kita akan ada perubahan-perubahan yang diberikan oleh Allah. Kita kan kadang-kadang pakai istiqomah Pak ya, satu waktu masih, satu waktu enggak. Lagi enak masih, ngantuk-ngantuk dikit, ya kan? Riang-riang dikit, enggak. Padahal bapak-bapak dan saudara-saudara kata Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil muttaqin. Jadi kata Allah, wa'mur ahlaka bis-sholat, perintahkan keluargamu untuk sholat. Jadi kalau untuk sholat tidak cukup hanya kita yang sholat. Ajak istri kita sholat, anak kita sholat. Jadi bapak-bapak yang satu ini Pak sangat luar biasa. Sampai Allah banyak ayat mengingatkan kita. Dalam Al-Isra, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, pelihara sholat, terutama sholat al-wusta, sholat asar. Kalau urusan puasa, ayatnya kutiba alaikumusiyam, kamu diwajibkan puasa. Kalau sholat haji, masalah haji, kata Allah, yang punya kemampuan silakan apa? Gak ada ayat yang memerintahkan orang tua hajikanlah anak-anak kamu. Gak ada. Tapi kalau untuk sholat, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk sholat. Istri ajak sholat, anak ajak sholat, saudara ajak sholat.
Ahlinya itu kuat. Wastabir kata Allah, dan hendaknya kamu bersabar alaiha di atas sholat. Sebab sholat itu kewajiban yang rutin setiap hari dikerjakan. Capek waktu sholat, sholat sabar, kan gitu Pak. Biar sedang capek, kalau sudah datang waktu sholat harus. Lagi meriang Pak, kegerimisan, enak badan, datang waktu sholat, sholat. Jangankan cuma meriang, kita sedang sakit nggak bisa bangun saja diperintah sholat kan? Saking pentingnya sholat Pak. Kalau kita nggak bisa berdiri, duduk, jangan diapain. Nggak bisa duduk, saking lemahnya fisik kita kena sakit, baring, kan itu Pak. Jangan sampai ninggalin apa. Berbaring juga nggak bisa gerak-gerik, cuma pedap-pedip, udah pedap-pedip. Ya. Kita takbir, merem dari Fatihah melek, ruku merem, itidal melek, ilok, kedip-kedip nggak bisa. Ya kan? Ngedip itu Pak. Gak pernah kita kan mengeluarkan energi untuk kedap-kedip mata Pak ya. Otomatis Allah kasih itu gerakan mata kita, dan kita hidup kayak saya udah 65 tahun gak pernah ngasih minyak pelumas buat mata kita lancar kedap-kedipnya. Sudah dikirim oleh Allah ya. Sehingga setiap kedip lancar Pak. Kalau kita punya mobil harus diganti oleh berapa bulan sekali? 3 bulan sekali Pak. Tapi ini nggak pernah. Ini nggak pernah kita pikir bahwa itu sebuah nikmat dari Allah, ya kan? Jadi sampai kita nggak bisa bergerak, cuma kedap-kedip sholat sepanjang akal kita masih normal. Kecuali sudah nggak sadar ya. Saking itu sholat. Bahkan bagi orang-orang yang giat berusaha, masih produktif pengusaha, kata Allah, la nas'alu rizqa. Kalau bahasa sini mah gua kagak minta apa-apa, malu kan lu sholat aja gitu kan. Jangan mikirin rezeki di situ. Jangan karena lagi gojek Pak datang waktu sholat, barangkali ntar orang lain pada sholat Jumat berdewekan pada dapat sewa. Kan itu Pak ya. Atau kadang-kadang kita kena lagi bisnis, sholatnya ditunda dulu, jangan. La nas'aluka rizqa. Urusan rezeki urusan aku kata Allah. Nahnu narzuquka. Aku yang kasih apa? Rezeki. Jadi jangan pernah berpikir gara-gara sholat rezeki kita kurang Pak. Jangan berpikir gara-gara kita sholat rezeki kita dipetok ayam. Jangan Pak. Yakin rezeki kita, tahu alamat kita di mana. Kita nggak pernah tahu di mana rezeki kita, tapi kita yakin Allah sudah menyiapkan rezeki kita. Tapi yakinlah rezeki kita nggak bakal salah alamat. Karena Imam Syafi'i, saya tidak pernah berpusing-pusing dengan urusan rezeki. Kenapa? Sebab rezeki saya tidak akan pernah salah alamat. Dia tahu alamat saya. Kadang-kadang kan orang Pak sampai banting tulang, prostrina, gadang, cari apa? Cari duit kan itu Pak. Ya. Dan sudah dijawab. Seringkali kita dibikin pusing dengan urusan dunia, ya. Seringkali bikin pusing dengan urusan apa? Urusan dunia, urusan bisnis, urusan macam-macam Pak. Kita nggak sadar. Akan sama datang. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, kita sering dibikin sibuk, dibikin pusing dan urusan apa? Dunia. Padahal kita sedang antri untuk meninggalkan dunia ini. Iya enggak? Ada enggak yang hadir di bakal kekal selamanya di dunia?
kita sudah pegang kartu antrian Pak. Kalau Bapak ke bank mau masuk ke bank itu kan ada kartunya, ya enggak? Cuma kita nggak tahu nomor berapa kartu yang kita pegang. Bisa saja Pak. Dan kalau kita di bank kan gitu, nggak mesti yang tua duluan. Kalau yang muda kartunya muda, ya kan? Tetap aja dia masuk duluan. Nah kita juga begitu Pak. Untuk waktu meninggalkan dunia kita sudah antri ini Pak. Sedang nunggu apa? Antrian. Cuma kita nggak tahu antrian kita masih panjang atau udah dekat. Kan gitu Pak. Nggak tahu. Tapi pasti kita akan kebagian jatah. Makanya Umar bin Khattab pernah berkata di depan para sahabat-sahabat. Apa kata dia? Ketika mengingatkan para sahabatnya tentang kematian. Apa kata beliau? Kulla yaumin yuqalu mata fulan bin fulan. Wala budda fi yaumin mata Umar bin Khattab. Setiap hari ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia fulan bin fulan. Kan itu Pak. Itu selalu ada. Ada berita tentang kematian, baik lewat masjid, lewat speaker, kalau lewat tetangga cerita. Tapi kata beliau, wala budda fi yaumin mata Umar. Tapi mau tidak mau satu hari pengumuman itu bukan hanya orang lain lagi, wafat Umar bin Khattab. Kalau selama ini kita dengar fulan bin fulan wafat, tapi satu waktu kita yang diumumin Pak. Iya enggak? Pasti nggak tuh? Pasti. Ya. Nah kadang-kadang ketika kita mendengar pengumuman tentang kematian, kita merasa kita kan bukan mati, orang lain mulu yang mati, kan gitu. Padahal kita sudah pegang kartu apa? Antrian untuk diumumin tentang hari kematian kita. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, orang yang sholat subuh berjamaah binikmatillah, mereka berada dalam jaminan Allah, dalam lindungan apa? Allah dari subuh ini sampai subuh besok. Kalau subuh besok bapak jamaah dijamin lagi terus. Subuh jamaah dijamin lagi terus. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara insya Allah dia selamat. Jadi kalau bapak dapat musibah ingat jangan-jangan tadi saya subuh berjamaah. Gitu Pak. Saya dulu tahun 2005 punya motor hilang. Masih baru beberapa bulan ya. Di lagi buka Jumat di Masjid Al-Hijrah di Masjid. Yang namanya motor hilang yang kena juga Pak. Gitu ya Allah. Tadi gua kagak jamaah subuh. Ingat betul-betul. Iya. Kenapa kita datang dari rumah ke masjid, mau sholat, mau jadi khotib, jadi imam, kan niatnya bagus kan? Kok malah motornya apa? Pas saya ingat-ingat, tadi subuh saya nggak sempat sholat apa? Jadi pelihara jamaah. Jadi dia subuhnya begitu besar nilainya, dan sholat subuhnya jamaah itu juga begitu luar biasa. Allah memberikan keistimewaan dalam bentuk jaminan. Fala yatlubannakumullah min zimmatihi bisyai'in. Maka kata Nabi, jangan sekali-kali kalian merampas orang yang telah dilindungi oleh Allah, orang yang ada dalam lindungan Allah. Artinya apa? Dalam rangka ta'zim hurumatil muslimin, memuliakan kemuliaan orang-orang muslim. Jangan orang yang sudah sholat subuh kedudukannya begitu mulia kamu ganggu, jangan. Maka kata Nabi, fa innahu man yatlubu min zimmati bi syai'in yudriku summa yaqbalu fi jahannam. Maka sesungguhnya orang yang mencampakkannya dari tanggungan Allah,
Artinya apa? Kalau kita tidak sholat subuh berjamaah, berarti kita mencampakkan tanggungan jaminan siapa? Allah. Kalau kita mengganggu orang yang subuhnya berjamaah, berarti kita telah merampas atau mengganggu orang yang sedang berada dalam jaminan siapa? Allah. Maka kata Allah, summa yudriku, Allah akan temui orang tadi, summa yakubuhu ala wajhihi, kemudian Allah, atau kalau bocah, kalau orang berantem itu yang lawannya kecilan ditangkap, disungsepin itu bukannya ke bawah, apa namanya, apa itu, kapa yakubu itu orang jatuh nyungsep mukanya di mana? Di bawah. Artinya apa? Orang yang berani-berani mengganggu orang yang ada dalam jaminan Allah, Allah akan sungsepin gitu Pak. Tapi bukan coberan, bukan. Ya, bukan kegol, bukan Pak. Pinari jangan ke dalam api neraka Pak. Hati-hati Pak. Jadi Allah sudah berjanji untuk melindungi orang yang subuhnya berjamaah. Dan Allah mengancam orang yang mengganggu hambanya yang subuh berjamaah akan disungsepin ke dalam api apa? Neraka. Artinya begini Pak, kalau kita ribut sama orang, kita gamparin Pak, itu masih belum terlalu keras gitu, marah. Tapi kalau orang udah disungsepin itu, berarti kan udah penghabisan Pak. Saking emosinya, saking keselnya, ditangkap ke orang, dipegang kaki sama lehernya, dia baik. Nyungsep. Dan nyungsep kan bukan celentang Pak. Kalau celentang masih mendingan. Kalau nyungsep bukannya nyungsep, apa rusak bukan. Artinya sangat besar. Dosa orang yang mengganggu orang mukmin yang rajin sholat subuh berjamaah. Allah sangat marah kepada orang yang menyakiti, mengganggu hambanya yang selalu subuhnya apa? Berjamaah. Kayak gitu Pak. Kalau pun umpama terjadi, wah, kan siapa tadi jamaah subuhnya, gitu. Kok sampai terjadi begitu? Itu yang bunuh dia, yang celakakan dia, itu sudah ada dalam ancaman siapa? Allah. Betapa besar dosa orang. Makanya bapak-bapak dan saudara-saudara, coba kita belajar untuk istiqomah, ya, belajar untuk dawam, terus usahakan subuhnya jangan sampai kita menjaga. Maka tadi kata Allah, wasbir sabar, ngantuk dikit sabar, ya kan ya. Ya kalau menurutin ngantuk Pak, apalagi kalau tidurnya udah jam 1, ya kan, 12. Dan malam saya selain tahlim ada haul atau Pak, pulang udah jam 12. Tidur kan udah dari jam 12 Pak. Jam 4 kata istri, aku enggak. Mata masih sempet banget Pak. Serapat banget itu. Tapi kena kewajiban, ya kan? Kalau kita nurutin nama nafsu, tidak selesai. Makanya kata Allah, wastabir alaiha, sabar dalam melaksanakan apa? Sholat, sabar. Jadi gangguan-gangguan yang baik bersifat internal atau eksternal atau dari dalam kita ya, kena malas, kena ngantuk, kena segan, kena kurang enak badan ya kan, atau dari luar gangguan-gangguan lain, jangan terus istiqomah. Insyaallah Pak, tidak hanya kita mendapatkan surga oleh akhirat, nanti di dunia hidup kita akan berubah. Makanya kata Allah kan, kami yang kasih rezeki. Jangan terlalu pusing dengan urusan apa? Rezeki. Kami yang kasih. Kadang-kadang kan orang ngomong, itu tetangga gue yang sebelah kanan rajin banget subuhnya, tapi
lebih lancar daripada sholat subuh ekonominya. Kan itu ya, jangankan sholat subuh taklim sebulan sekali kok datang, tapi kita lihat bisnisnya lancar-lancar aja. Sementara yang sebelah itu rajin subuhnya susah. Kan gitu. Kadang-kadang orang suka ngukur gitu kan. Nah itu mindsetnya yang salah. Orang kalau bicara rezeki yang terpikir duit. Ya, orang yang anggap rezekinya banyak kalau duitnya banyak. Dianggap seret kantongnya. Padahal bapak-bapak dan saudara-saudara dalam Al-Quran itu maupun hadis nyebutnya rezeki bukan duit. Kita aja yang otak kita pikirannya duit dulu ya Pak. Padahal rezeki itu Pak sesuatu yang bisa memberikan manfaat buat kita. Anak soleh rezeki, badan sehat rezeki, istri soleha rezeki, keluarga yang harmonis rezeki. Kan itu nggak apa-apa, duit mah nggak usah banyak-banyak dah, 500 juta, badan sehat, anak gampang diatur, keluarga harmonis, enak kan? Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, yang namanya harta itu belum tentu rezeki kita Pak ya. Ada orang hartanya banyak, rezekinya seret, sawahnya lebar, rumahnya bagus, duitnya banyak, tapi rezekinya apa? Seret. Ada nggak? Bingung ya kan? Jadi hartanya banyak, Allah kasih dia sakit, diuji oleh Allah. Kata dokter, Pak, ini penyakitnya udah. Jadi Bapak nggak boleh makan nasi banyak-banyak. Kalau mau makan nasi nanti kira-kira setengah gelas. Jangan makan ikan yang digoreng Pak, tahu yang digoreng, tahu direbus. Berarti rezekinya banyak dokter. Ya kan? Duitnya banyak tapi dia tidak bisa menikmatinya. Gitu. Rumah tadinya dia pakai AC, kata dokter jangan pakai AC Pak, berbahaya. Coba mau gitu, harta banyak rezekinya dikit. Jadi harta itu belum tentu rezeki kita Pak. Banyak orang yang hartanya banyak, sawahnya lebar, duitnya banyak, tapi dia tidak bisa menikmati. Saking pelitnya Pak. Sehingga apa? Ketika dia mati, dia tidak bisa menikmati lagi, ya kan? Di dunia dia makan aja sayang, dia mau kemana-mana juga sayang, Pak gitu. Takut duitnya apa? Naudzubillah imin. Jadi harta banyak, rezekinya seret, naudzubillah. Mendingan kita harta ala kadarnya, tapi rezekinya berlimpah. Tampak kita beli buah datang dari berbagai macam arah. Tampak kita berpikir dari mana, tahu-tahu datang rezeki. Kan itu Pak. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, Allah Maha Kuasa. Ada secara materi dia nggak kaya, tapi rezekinya berlimpah. Apa aja dia bisa nikmati. Makan durian nggak beli, tapi dia bisa makan. Bisa nggak begitu Pak? Banyak. Nggak punya pohon, ya kan? Kenapa? Sholat duhanya rajin. Kan doanya apa? In kana fis sama fa'anzilu, ya Allah kalau rezeki saya di langit turunin. Kan itu. Wa in kana ba'idan faqribu, kalau jauh deketin. Kan gitu. Pisang dari Lampung sampai ke rumah tanpa kita beli. Ya kan? Duku dari Palembang. Duku dari Palembang. Ya kan? Jauh Pak. Bisa kita nikmati. Kadang-kadang kita nggak beli, datang dia ke rumah, berarti itu dukunya berdua Pak. Palembang. Siapa kalau bukan Allah yang ini? Ya kan? Orang semata-mata kita suruh dari Palembang bawa duku ke rumah kita, ongkosnya berapa duit? Ya kan?
Bencana fil ardi itu bencana musyrif kalau susah gampang. Kalau jauh deketin. Kita bisa menikmati di meja makan. Ikan laut kita tak pernah turun ke laut atau tidak, ya kan? Makan pisang Lampung nggak pernah datang ke Lampung untuk pisang. Makan pisang Ambon nggak pernah kita datang ke Ambon Maluku. Ada di mana? Di meja makan. Itu puasa siapa? Makanya kata Allah, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma", nikmat mana lagi yang kau dustakan? Syukuri nikmat Allah. Insya Allah kalau kita terus bersyukur, kita punya uang 100.000, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ditambah, yang ada berkah, yang kagak ada teman. Makanya kata Allah, kerjakan sholat. Jangan kamu terlalu mikirin rezeki. Nahnu narzuqukum, kami yang kasih apa? Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, kaitannya dengan hadis ini, makanya kita harus memuliakan orang-orang Islam, terutama orang-orang yang ahli ibadah. Jangan suka menyakiti orang yang dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Marah. Sama juga kita punya anak, kita sayang sama anak. Ketika anak kita diganggu orang, marah nggak kita? Anak kita nggak bisa melawan, kita bapaknya yang ngapain? Yang lawan kan? Orang yang kita sakiti nggak bisa melawan, Pak. Tapi Allah. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak dan saudara-saudara kita dikasih panjang umur ya, sehat dan berkah sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan ini terakhir kali. Hah? Bulan depan udah ada Ramadan. Baik, di sini Pak ya. Hari terakhir doa Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lahir kalimatan karimullah wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana bi awladina wa ikhwanina ya ilahana al-arifin wa faqina wa yahu biddin wa ja'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.